Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah pengajian tafsir Al-Qur'an yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk menuju masjid Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menundukkan kepala kita bersujud kepada Allah, dan sekaligus pada malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk bertawabul ini bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari berjumpa pada malam hari ini pada kajian tafsir Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita buka dan kita awali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami berikan kepada Ustaz Pak Rahmadi untuk menyampaikan tausiahnya. Untuk waktu dan tempat kami diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun Bapak Ibu di dalam hadis itu kalau ada yang mengucapkan salam, salah satu penjawab itu sudah boleh. Tapi nek mau sakmene sing jawab wong siji banget. Makanya paling tidak jawaban salam itu ketika penjenengan semuanya menjawab sehingga keluar bunyi yang gemuruh, itulah yang namanya syiar. Maka ketika syiar itu sangat dianjurkan dalam Islam. Contoh dalam ibadah haji, syiar bukan pamer tapi syiar. Maka ketika tawaf semuanya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Itu bukan pamer tapi syiar. Bahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, keliling itu juga syiar, bukan pamer. Ya. Terus kita pakai pakaian ihram, itu bukan pamer tapi syiar. Jadi memang dalam ibadah agama kita itu ada yang harus disiarkan, harus untuk memberikan contoh, memberikan pembelajaran bagi yang lain. Inilah yang dicontohkan Rasulullah. Seperti kurban. Kurban itu bayarnya diam-diam apa terang-terangan? Saya ikut rombongan sapi, terang-terangan apa diam-diam? Terang-terangan, nggak apa-apa. Bahkan Nabi juga pernah berkorban untuk dirinya dan untuk umatnya, mati untuk umatnya. Itu bukan sombong, itu bukan pamer, tapi itu adalah syiar. Dan Islam ada beberapa ibadah yang harus disiarkan, harus disampaikan, harus diberitahukan. Tapi yang terpenting adalah di dalam hati. Yang penting itu hatinya. Kamu mau berbuat apa saja terserah, yang penting adalah hatinya. Oke Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya sampaikan kemarin, saya sampaikan dari madrasah yang mau tampil ada enggak? Bu madrasah, ada yang mau tampil enggak ini? Pidato kan, tafsir kan, ada? Sudah disiapkan belum? Bu, kalau belum minggu depan ya. Sudah. Siapa? Kalau sudah disiapkan, mari maju ke depan. Yang lain ada yang siap? Boleh. Ada yang lain? Sudah siap? Belum?
belum, ya kalau belum ahad depan ya, Senin depan. Oke, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, langsung saja menyikat waktu pada malam hari ini saya akan menyampaikan dengan tema kelezatan dan hikmah ilmu. Jadi mencari ilmu itu lezat apa tidak? Mari kita lihat apa sih hikmah mencari ilmu. Kita sudah belajar, itu hikmahnya apa, keutamaannya apa, kelebihannya apa orang mencari ilmu itu. Maka mari kita lihat bersama-sama. Lanjut Mas buka. Ya ini. Wadari kalian amarwa jajalan atau ilmi wal amalu bihi. Falamma yarghabu fima indan nas. Ansadana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qaumuddin Imaduddin Ibrahim. Syairnya saja. Ya. Dah. Nah ini syairnya maqala ba'il minal ma'an. Siapa saja ya. Ini dari syair Imam Imam Abu Hanifah ya di sini. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke depan Mas. Mas, saya kembalikan ke depan dulu. Ya, nah ini coba kita lihat bersama-sama. Siapa saja yang telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, ya, siapa saja telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan harta benda dunia. Jadi orang itu semakin pintar, orang itu semakin berilmu, dunia itu semakin kecil. Dunia ini semakin kelihatan gak ada apa-apanya. Kenapa? Nanti dengan ilmu itunya, dengan ilmunya, dengan amalnya, maka dia yang digapai itu bukan duniawi, yang digapai adalah ukhrawi. Maka sudah ditandaskan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang semakin berilmu dia akan semakin takut dengan Allah. Semakin dia berilmu dia akan semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berilmu itu bukan menjauh Allah, tapi semakin dekat dengan Allah. Bahkan hidup itu seakan-akan hanya sebentar saja. Hidup ini tidak lama. Maka yang dicari adalah bagaimana kita ini bisa bermanfaat, bagaimana kita ini bisa beramal, bagaimana kita ini bisa mempunyai tabungan yang banyak untuk akhirat. Maka coba lihat, siapa saja yang telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecilnya kegemaran akan harta benda duniawi. Coba jadi rasakan, jangan semakin berilmu itu semakin senang dunia atau senang akhirat. Jangan nyekel becak jutai kelingan masjid atau kelingan mall. Ketika jenengan itu berlimpah harta, kira-kira sering ke masjid atau sering ke mall? Sering naik bedan atau sering naik amanah? Coba. Maka coba besok disurvei Mas Fajar. Nek malam Sabtu, malam Ahad, lu kesing naik masjid atau kesing naik bedan? Biasanya Sabtu kan wis gajian. Kalau saya, mohon maaf, saya orang bedan, saya lihat kalau malam Ahad itu jelas penuh, apalagi awal-awal tanggal. Ini harus akhir tanggal ya sepi, walaupun malam itu. Makanya coba kita lihat, ilmu itu ternyata akan membawa pemiliknya untuk mencintai akhirat. Dengan ilmu itu akan membawa dirinya kepada Allah. Tapi ingat, nanti di dalam syair al-ilmu lil ma'ad, untuk akhirat. Ilmu yang kaitan dengan akhirat maka akan membawa diri kita ini akan cinta kepada dunia, kepada akhirat. Maka tolong, semakin kita berilmu, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita berilmu, mari kita manfaatkan dunia ini untuk menggapai akhirat. Lanjut, saya baca dulu ya. Lanjut Mas. Syairnya. Nah, ini di syairnya ini. Di situ ada kalimat manqala bal ilmi lil ma'ad. Jadi untuk kehidupan akhirat. Ya. Maka di situ dikatakan waya hasrat waya kusrana qalibihi, untuk orang-orang yang akan merasa kerugian ketika dia mencari ilmu hanya untuk urusan dunia. Terjemahnya sekarang. Ya, terjemahnya dibesarkan. Ya ini. Siapa saja gerangan menuntut ilmu untuk hari kemudian, maka untuknya dapatlah keutamaan.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa saja kita manusia, kalau menuntut ilmu, sesungguhnya ilmu itu akan mendapatkan keuntungan di hari akhirat. Kemudian dia akan mendapatkan keutamaan dengan mendapatkan petunjuk dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini mencari ilmu, kita mendapatkan ilmu, dan ilmu itu kita gunakan untuk mencari kehidupan akhirat, maka kita akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya kita akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, adapun, maka di situ kalimat syairnya aduh saja merugi penuntut ilmu nan suci. Terusnya Mas, hanya buat sesuap nasi dari hamba ilahi. Kalau kita ini golek ilmu, mencari ilmu, nanti ketika dapat hanya untuk bekerja cari nafkah sehingga dapat duit saja tanpa ada hubungan dengan akhirat, maka dia adalah rugi. Padahal ilmu itu suci. Ilmu itu suci, ilmu itu nur cahaya ilahi. Maka kemarin sudah saya sampaikan, kita sekolah itu untuk apa? Kita tinggi-tinggi sekolah itu untuk apa? Sampai S3, sampai profesor, dokter, untuk apa? Kalau itu hanya kemarin, kalau di syair yang kemarin, kalau hanya untuk menghambakan kepada penguasa, kita untuk mencari muka, kita untuk sekedar takluk di hadapan pemuka, untuk apa? Maka di sini kalau kita hanya untuk sesuap nasi, hanya mendapatkan kepuasan diri, maka ilmu yang kita cari itu akan sia-sia. Artinya di situ aduh, sangat merugi saya. Maka di situ kalimat saja merugi ya, karena saya nyambil dari kitab. Seharusnya sangatlah merugi orang itu. Kenapa kita ini sangat merugi? Ya karena kita ini mencari ilmu yang suci, ilmu yang baik, tapi ilmu yang kita dapatkan hanya sekedar untuk mencari kehidupan dunia. Ya, monggo ini sayangnya ini luar biasa ya dari yang ini. Maka monggo, kelezatan ilmu itu adalah kalau kita ini bisa menggapai untuk ukhrawi akhirat. Kenapa di sini kok hanya dikatakan akhirat? Karena kalau akhirat yang kita cari, dunia akan ikut. Tapi kalau kita mencari dunia, akhirat belum tentu ikut. Ya, ini kaitan dengan ilmu loh ya. Tapi kalau kaitan dengan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, itu jelas ceritanya. Tapi ini para pencari ilmu, maka ini khusus untuk kita yang belajar ilmu agama. Untuk apa? Kita belajar ilmu untuk apa? Jangan salah niat. Kalau kemarin saya sampaikan orang mencari ilmu satu, mensyukuri akal kita yang sehat, mensyukuri badan kita yang sehat, kan gitu ya, untuk kegembiraan akhirat, kan begitu. Kemudian yang kedua, kita mencari ilmu itu fungsinya untuk apa? Kan begitu ya. Kita ya tentunya untuk kepentingan akhirat, mencari ilmu itu. Nah sekarang diteruskan kelezatan dan keutamaan ilmu, maka ilmu yang kita cari ini jangan hanya untuk mencari kehidupan duniawi saja, maka akan merugi. Semakin tinggi ilmu kita, justru semakin kita ini taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan semakin jauh dengan Allah, bukan semakin cinta kita kepada dunia yang berlebihan. Lanjut Mas. Ya, akhirnya saja. Di sini walaupun Allahumma coba sebentar. Di sini dasarnya. Nah, di sini Allahumma illa idza talabul jaa bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nanti saya terjemahkan ya. Wa tanfidul al-haq wa izazu ad-din la li nafsihi wa hawahu. Fayajuzu dzalika bi qadri ma yuqimu bihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalimat al-izazu ad-din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika bi qadri ma yuqimu bihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Terjemahnya, Mas. Nah, di sini coba kita lihat. Tetapi kalau kita ini punya ilmu, jikalau dalam untuk meraih keagungan orang punya ilmu,
sampai dia menjadi pejabat. Orang punya ilmu sampai menjadi penguasa. Orang punya ilmu jadi pemimpin. Untuk apa? Lihat di sini. Jikalau dalam meraih keagungan itu demi amar ma'ruf nahi munkar, boleh. Sampai jadi pejabat, kemudian dia amar ma'ruf nahi munkar, silakan. Dia menjadi pemimpin, kemudian dia amar ma'ruf nahi munkar, boleh. Artinya dengan ilmunya itu tetap bermanfaat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bukan punya ilmu justru bukan amar ma'ruf, tapi malah amrul munkar. Bukan nahyul munkar, malah nahyul amr. Sing diperintahke dilarang, sing dilarang malah diperintahkan. Ini yang salah. Kemudian kita mempunyai keagungan, kita mempunyai pengaruh gitu ya. Untuk apa? Memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama, bukan untuk keperluan hawa nafsu. Jadi ilmu yang kita miliki di samping untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk memperjuangkan kebenaran. Mohon maaf, kadang kita punya ilmu sing ma'ruf sing benar malah ditinggalkan, yang salah malah dibela. Ya, ini kalau dalam kalimat ayat An-Nahl kemarin, innallaha ya'murukum bil adli, ini enggak adil. Sing salah malah dibenerke, sing bener malah disalahke. Ini namanya enggak adil. Orang adil itu yang salah salah, yang benar benar. Nek dibalik itu berarti enggak adil. Kalau enggak adil berarti kita tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya. Innallaha ya'muru bil ma'ruf. Allah memerintahkan kita untuk berbuat yang baik. Kalau tadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Oke, kebenaran. Dan meluhurkan agama. Bagaimana agama itu dijaga? Apa yang menjadi perintah-perintah agama itu dipertahankan. Perintah sholat dipertahankan, perintah amar ma'ruf dipertahankan. Coba Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Tadi pagi saya ke Jogja, ketemu dengan teman-teman itu. Apa yang dikatakan? Dia adalah menjadi staf di rumah sakit. Dia kerjaannya menyeleksi karyawan. Pegawai rumah sakit pekerjaannya menyeleksi karyawan. Ini pengakuannya ya. Apa katanya? Dia tidak melihat profesinya, dia nggak melihat IP-nya, dia nggak lihat indeks prestasinya, nggak dilihat, kompetensinya nggak dilihat. Apa Bapak Ibu yang dilihat? Ditanya, sholat nggak? Sholat. Rutin nggak sholatnya? Rutin. Punya suami? Punya. Suaminya sholat nggak? Sholat. Punya anak nggak? Anak. Sudah dewasa? Sudah. Sholat nggak? Kadang-kadang. Nggak diterima. Nggak diterima. Setelah kita tanya, loh kok nggak diterima kenapa? Ini Pak, target saya orang yang sudah melaksanakan sholat sak keluarga tidak ada virus berarti di dalamnya. Kok nek jenek virus, iki kerjane rumah sakit, iki jadi iso maksiat Pak. Nek keyakinan saya kalau semuanya sudah sholat, kata dia, sudah sholat, insya Allah dia akan mencegah perbuatan mungkar. Nek wong sholat itu kudune wis ora maksiat. Nek wong wis sholat kudune wis bener. Maka di sini Pak, menjaga meluhurkan agama. Coba lihat. Dia sampai begitu, loh kok gak diterima? Karena masih ada, apalagi kalau yang daftar sholatnya jarang. Sering sholat rutin, kadang-kadang langsung dicoret, gak diterima. Yang dicari adalah yang sholat sak keluarga ini sholat kabeh. Subhanallah, ini belum banyak yang seperti itu. Ya enggak, sholatnya. Maka Bapak Ibu, ketika dokter mengatakan kalau kamu sakit istirahatlah, belum tentu bisa sembuh. Seorang guru ketika mengatakan belajarlah kamu akan pintar, belum tentu. Tapi kalau Al-Quran yang mengatakan laksanakanlah sholat, maka hidupmu akan bahagia, benar. Al-Quran pasti benar. Ketika kita rajin sholat, ketika kita khusyuk sholat, ketika kita teguh betul dalam menjalankan sholat, maka kebenaran itu akan berada di dalam diri kita. Siapa yang membimbing? Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar.
Nek salah mesti ada, tapi terbimbing Pak. Segera minta maaf. Kalau ada salah segera kembali kepada jalan yang lurus. Maka saya kembalikan memperjuangkan kebenaran. Orang yang berilmu yang diperjuangkan kebenaran, bukan di bawah itu memperluas hawa nafsunya sendiri. Ilmu hanya memperkarir dirinya, ilmu hanya untuk mencari kepuasan dirinya, tanpa dia melihatkan kebenaran, tanpa meluhurkan agama, tanpa itu semuanya. Bahkan saya lanjutkan ya, maka diperbolehkan sejauh batas telah dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika kita diberi keagungan, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, kita punya pengaruh, maka paling tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ini sesuai dengan kode Muhammadiyah. Selalu mengatakan innallaha ya'muru bil Allah memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya kan? Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf sampai akhir. Itu selalu dipakai. Maka Bapak Ibu monggo. Jadi kelezatan dan keutamaan mencari ilmu itu adalah bagaimana kita tidak memperturutkan hawa nafsu kita, tapi justru kita ini untuk meluhurkan agama Islam. Membentuk ilmu kita gunakan untuk kebenaran, dan semakin kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wa yabtaghi talabil ilmi. Nah ini, orang-orang yang mempunyai ilmu itu ayatafakkaru fi dzalika. Orang-orang yang mempunyai ilmu, terjemahannya saja. Fa innahu yata'allamu ilmi bi juhdin katsirin. Fala yusarifu ila dunya al-hakirah al-qalilah al-fa'ina. Lanjut terjemahnya. Terjemahnya saja. Nah, nih coba kita perhatikan. Penuntut ilmu hendaknya memperhatikan apa yang telah kita sampaikan di atas, bahwasanya ilmu, keutamaan, kelezatan ilmu itu, bahwasanya ilmu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu bisa amar ma'ruf nahi munkar. Ilmu itu untuk memperjuangkan kebenaran. Ilmu itu digunakan untuk menjunjung keluhuran agama. Artinya mana perintah, mana larangan, ini harus kita pertahankan. Makanya memeluhur agama. Agama semakin tinggi, agama semakin dipertahankan. Nah itu harus kita pikirkan. Ya, ia telah mengatasi. Berarti orang yang sedemikian rupa, nah ilmunya gua amar ma'ruf, ilmunya untuk kebenaran, ilmunya untuk akhirat, berarti kepayahan di dalam mencari ilmu itu sudah dimilikinya, artinya sudah bisa dikendalikan, akan kita terima. Maka la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kita tidak pernah kasih, Allah enggak beri, maka kowe ora nampa-nampa. Wong ora tau kasih, maka kamu menerima, kamu akan menerima kasih dari Allah yang sangat banyak. Maka Bapak Ibu, di situ ada komen. Kalau kamu itu pelit, kalau kamu itu pelit untuk dirimu sendiri, maka kamu tidak akan menerima dari apapun dari Allah. Karena kamu gak ada kasih sayang. Nek kowe kasih sayangmu bagus pada orang lain, maka orang lain akan memberikan kamu juga yang baik. Apalagi ini Allah akan memberikan yang baik. Maka Bapak Ibu, kalau untuk dirinya sendiri aja pelit, mohon maaf. Ketika jenengan memberi uang, memberi bantuan, memberi sedekah, sesungguhnya itu untuk kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada siapa? Maka kalau Anda nggak pernah sedekah, Anda nggak pernah menolong orang, kamu nggak akan banyak menerima dari Allah. Maka la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna dzabila sakti. Wong kowe beli, wong kowe karo awakmu dhewe ora sayang, ora gelem sedekah. Sesungguhnya kita sedekah itu menyayangi diri sendiri, Pak, sebenarnya. Jenengan bantu isa-isa itu menolong jenengan telah berbuat baik pada orang lain. Jenengan mateni lampu, jenengan bersih karpet, bersihkan ini masjid orang jamaah, sujud di karpet, gak sampai nempel debu.
itu sudah jenengan berkasih sayang pada orang, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak sama kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, duniawi sedikit nilai dan segera hancur. Lanjut. Next lah, ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ini juga dalam syair ya, langsung terjemahnya aja. Nih. Nah, dunia itu sedikit. Dunia itu sebenarnya nggak banyak. Jenengan duit miliaran duit yang dunia itu sithik, tanya apa-apa. Maka dan paling sedikit pecintanya pun dan sesungguhnya itu hina dan hina. Dunia ini sebenarnya hanya kecil. Maka kalau orang itu berburu-buru mengejar dunia, salah besar. Karena dunia ini kecil, yang kita dapatkan dari dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka itu sungguh sangat akan hina. Walaupun pencintanya juga banyak, tapi nanti itu akan hina. Tapi ingat Bapak Ibu, sihir dunia membuat tuli dan buta kebingungan. Sihir dunia dengan disulap pengen apa Bu? Ya. Sekarang dunia ini kan tukang sihir ya, dunia ini gawe iki nyulap. Jangan keblolok terus ini apa kayak? Montor enek iki muncul, montor iki muncul iki montor enek. Ini kan sihir. Jenengan diguna-gunai, jenengan supaya tertarik, jenengan supaya mau beli. Dunia ini tukang sihir, dunia ini menyihir kalian. Dunia ini akan memberikan fata morgana kepada kita yang luar biasa. Digawe ke taman-taman di mana-mana. Ini apa nggih? Biar indah, biar menarik, biar kita terpesona dengan dunia ini. Makanya sihir dunia. Ternyata sihir dunia yang kita suka harta, cinta gemerlapnya dunia. Bahkan pengen rumah dibuateng gede, indahnya luar biasa. Ingat, itu akan membuat tuli dan buta kebingungan, tak tahu kemana jalan, terus ya kayak terus gitu. Nah ini nanti. Maka Bapak Ibu, dunia ini sihir, dunia ini hanya akan menipu kita. Namanya aja sihir ya. Sihir itu kekal apa enggak? Sihir itu nyata apa enggak? Enggak. Ya, sihir itu enggak nyata, Pak. Maka kami ingat, dunia ini sihir maka bisa membutakan kita. Ya, bisa menulikan kita. Mohon maaf, wong nek wis karo donya, Pak, kedonya. Tuli. Dielinge akhirat ra gagas. Buta, dia udah enggak peduli lagi. Konsolan emoh kon ning masjid megah. Sing penting aku nyambut gawe tuh ditakeh, sihir dunia. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Pagi, siang, sore, malam untuk dunia. Itu sihir dunia, kita terkena sihir dunia, maka menjadi buta, menjadi tuli, gak peduli lagi dengan akhirat. Hina. Maka ini kalimat saya. Nah ini ringkasan yang kami tulis. Yang pertama, tuntutlah ilmu, jangan untuk menggapai duniawi. Maksud saya jangan sampai ilmu itu hanya untuk mencari dunia. Kemudian, tapi tuntutlah ilmu itu untuk akhiratmu, dan jadikanlah ilmu yang kamu cari itu mengarahkan kamu kepada akhirat, mengarahkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kemudian ilmumu, ini yang kedua, ilmumu untuk menghadap ilahi. Jadi ilmu yang kita miliki itu hanya untuk menghadap kepada Allah. Kenapa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleh. Amal soleh harus dengan ilmu itu. Tanpa ilmu tidak bisa bikin amal soleh. Maka dengan amal soleh itulah, karena dengan amal soleh yang diilmui itu akan menjadi tabungan bagi kita. Maka ilmumu untuk menghadap ilahi, jernih payahmu menuntut ilmu, jangan untuk memperturutkan hawa nafsu. Jadi jernih payah menuntut ilmu, wis direwangi ragat jutaan, ya
di Kudus itu Pak, untuk pondok tahfidz Quran 16 juta, bulanannya 1,5 juta. Ya, ada yang 24 juta. Kuwi nek nganti jlomprok apa dapat ilmu, tapi ternyata kok bar itu ilmu nggo golek donya. Mane-mane apa betul? Maka itu jerih payahmu menuntut ilmu, jangan untuk memperturutkan hawa nafsu. Nek bisa Bapak Ibu jenengan kalau punya pengaruh, punya harta, punya macam-macam, gunakanlah untuk sedekah, gunakanlah untuk infak. Termasuk Abu Dzar ya. Abu Dzar ini di dalam riwayat juga subhanallah luar biasa. Sampai Rasulullah ini memberikan dia orang yang baik, orang yang dicintai Allah, orang yang di surga. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena dia hartanya itu tidak pernah disimpan. Hartanya ini hanya dibagi-bagikan, dibagi-bagikan. Cari dapat lagi bagi-bagikan, cari dapat lagi bagi-bagikan. Dia tidak pernah punya investasi miliaran. Maka ini juga sulit Bapak Ibu. Maka monggolah paling tidak kita boleh, kita ini untuk memikirkan rumah tangga kita, keluarga kita boleh, dan itu harus. Tapi setelah itu jangan lupa kita harus berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sesungguhnya kelezatan ilmu itu apa? Orang itu kalau sudah berilmu itu sudah otomatis menuju kepada ibadah yang luar biasa. Diajak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu, apapun yang kita terima dari Allah, mari kita syukuri. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sesuatu dari amanah bapak-bapak, ya, amanah dari bapak-bapak yang kemarin pergi ke Jakarta dan kemarin sudah disampaikan. Alhamdulillah kita mendapatkan wakaf tanah yang berada di barat masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu Mas Juan bisa ditukarkan rekamannya dari yang memberikan wakaf tanah untuk Al-Manar. Kita dengarkan. Tolong ibu-ibu bikin soft kayak sholat. Habis ini nanti kita sujud syukur. Ya, bikin soft. Tapi nggak usah berdiri ya. Walaupun di dalam tuntunannya berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram gitu ya. Allahu Akbar langsung sujud. Nanti hanya sekali sujud saja ya. Sekali sujud langsung duduk salam gitu ya. Tapi karena jenengan posisi duduk boleh. Tapi nanti jenengan begini. Allahu Akbar langsung sujud gitu ya. Ya, jadi nggak usah berdiri, nanti tidak repot. Jangan begitu saja. Tapi nggak ada imamnya, nanti sendiri-sendiri saja ya. Begitu nanti saya Allahu Akbar, saya sujud untuk sendiri, jangan juga sujud sendiri, hanya sekali sujud.